Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali akan belajar fikih. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran fikih ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang minuman halal dan minuman haram. Apa yang dimaksud dengan minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang suci, minuman yang bersih, tidak beracun, dan tidak menyebabkan merusak tubuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu, dan menghalalkan siapa Allah, lahum, bagi mereka, menghalalkan at-thayyibati, akan makanan minuman yang baik-baik. Wa yuharrimu, dan mengharamkan siapa Allah, alaihim, atas mereka, mengharamkan al-khaba'isa, makanan atau minuman yang kotor. Minuman yang paling disukai oleh Nabi Muhammad adalah minuman manis yang dingin. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis, kana ahabbus syarabi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kana ada ahabbus syarabi, apa minuman yang paling disukai ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disukai? Al-hulwa, minuman manis, al-barida, yang dingin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sedangkan minuman haram adalah minuman yang dilarang untuk dikonsumsi karena akan menimbulkan kemudaratan, akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama, hanya saja, al-khamru, adapun khamr, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan panah, rijzun, adalah perbuatan keji, min amali syaitani, termasuk dari perbuatan syaitan,
Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian semua. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ada beberapa jenis minuman haram. Yang pertama adalah minuman yang memabukkan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu khamrin, dan semua khamr haramun adalah haram. Jadi setiap minuman yang memabukkan itu adalah masuk dalam kategori khamr, dan khamr itu haram untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang khamr dan judi melalui firman-Nya yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, akan bertanya mereka kepadamu Muhammad, anil khamri, tentang khamr, wal maisiri, dan judi. Kul, maka katakanlah Muhammad, fihima, ialah pada khamr dan maisir, pada khamr dan judi, ismun, adapun dosa, kabirun, yang besar, wa manafi'u, dan beberapa manfaat, linnasi, untuk manusia. Wa ismuhuma, adapun dosa khamr dan judi, akbaru, ialah lebih besar, min naf'ihima, dari manfaat khamr dan judi. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa khamr dan judi ini adalah dosa besar. Walaupun pada khamr dan judi ada beberapa manfaat untuk manusia, akan tetapi dosa dari khamr dan maisir dan judi itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Ada pertanyaan, apakah khamr boleh dijadikan obat? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama melarang dan sebagian ulama yang lain memperbolehkan. Ulama yang melarang khamr dijadikan obat adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innahu, sesungguhnya khamr, laisa, tidak ada khamr itu, bidawain, adalah obat, walakinnahu, dan akan tetapi khamr, daun, adalah penyakit. Jadi Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwa khamr itu bukan obat, akan tetapi khamr itu adalah bagian dari penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan juga Imam At-Tirmidzi. Hadis tersebut kemudian diperkuat oleh sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Darda yang berbunyi, innallaha, sesungguhnya Allah, anzala, menurunkan, siapa Allah, menurunkan ad-da'a, akan penyakit, wad-dawa'a, dan menurunkan obatnya. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah, likulli da'in, ialah bagi setiap penyakit,
dawaun adapun obat. Fatatadawau maka berobatlah kalian semua. Wala tatadawau dan jangan berobat kalian semua biharamin dengan sesuatu yang haram. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa Allah itu menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Maka Allah menciptakan semua penyakit berikut dengan obatnya. Dan kita diperintahkan untuk berobat dengan obat-obat yang halal dan dilarang berobat dengan barang-barang atau dengan obat yang haram. Sedangkan ulama yang memperbolehkan khamr dijadikan obat adalah berdasarkan kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Kaidah fikih itu kemudian juga diperkuat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Pamaniturra ghaira baghin. Barang siapa yang terpaksa ghaira baghin sedangkan ia tidak menginginkannya, wala adin dan tidak pula melampaui batas, fala isma maka tidak ada dosa alaihi atas orang yang terpaksa. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun adalah maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Jadi orang yang dalam keadaan terpaksa dan dia tidak menginginkan keadaan itu serta tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa untuk melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jenis minuman haram yang kedua adalah darah. Baik itu darah manusia ataupun darah binatang. Baik dimasak ataupun masih mentah. Jadi darah itu hukumnya adalah haram untuk diminum ataupun dimakan. Sedangkan jenis minuman haram yang ketiga adalah air yang bercampur racun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu. Dan jangan kalian jatuhkan biaidikum akan tangan-tangan kalian ilat tahlukati pada kebinasaan, wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian semua. Jadi kita dilarang untuk menjatuhkan tangan-tangan kita itu untuk menyentuh sesuatu yang bisa menyebabkan kebinasaan bagi kita. Jenis minuman haram yang keempat adalah air najis atau air yang terkena najis. Air najis misalnya kencing manusia ataupun kencing hewan, ataupun air yang terkena najis. Air yang suci pada awalnya kemudian terkena najis maka juga tidak boleh untuk diminum.
Dan yang kelima adalah minuman yang didapat dengan cara-cara yang tidak halal. Minuman-minuman yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita dilarang untuk meminum khamr? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu, jangan kalian minum, al-khamra, akan khamar." Kenapa kita tidak boleh minum khamar? Fa innaha, maka sesungguhnya khamar, miftahu kulli syarrin, adalah kunci semua keburukan. Jadi kita dilarang meminum khamar karena khamar itu adalah kunci dari semua keburukan. Akibat atau konsekuensi orang yang mengkonsumsi khamar adalah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syariba, barang siapa yang meminum al-khamra, akan khamar, wasakira, dan mabuk, lam tukbal, maka tidak akan diterima, lahu, bagi man, apa yang tidak diterima, sholatu, sholatnya, arba'ina sabahan, selama 40 hari. Wa in mata, dan jika meninggal orang yang meminum khamar dalam keadaan mabuk itu, dakhalan nara, maka akan masuk neraka. Fa in taba, maka jika bertaubat, taballahu, maka akan mengampuni Allahu, siapa Allah, alaihi, atas man. Jadi orang yang meminum khamar dan mabuk, konsekuensinya adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan apabila meninggal dalam keadaan mabuk, maka dia akan masuk neraka. Kecuali dia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah diharamkannya minuman yang pertama itu adalah mentaati perintah Allah, yang kedua mengendalikan hawa nafsu, yang ketiga itu adalah menjaga kesehatan akal dan tubuh, dan yang keempat menghindari minuman-minuman haram. Demikian pembelajaran fikih pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi perantara bagi kalian semua untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang siap untuk menjadi pemimpin, dan dimudahkan oleh Allah dalam meraih cita-citanya. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua, jangan lupa jaga kesehatan, selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kalian dan keluarga kalian. Sukses dan semangat selalu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.